Selanjutnya itu adalah tentang penerimaan total. Penerimaan total ini biasa dibilang total result ya. Nah, itu lambangnya itu adalah TR ya. Penerimaan total itu lambangnya TR. Artinya apa? Penerimaan total itu adalah total keseluruhan pendapatan dari si produsen ya. Pendapatan produsen setelah berhasil menjual sejumlah barang. Oke, beda sama biaya total. Kalau biaya total itu tadi modal yang dikeluarkan nih kan ketika memproduksi sejumlah barang, sedangkan kalau penerimaan total itu adalah keseluruhan pendapatan yang diterima. Dengan kata lain itu adalah hasil penjualan. Bisa dibilang adalah hasil penjualan. Ya, itu adalah penerimaan total. Misal nih, saya mau punya kasus, misalkan saya mau jual baju. Ya, misalkan saya penjual baju nih. Harga jual baju saya itu satu piecesnya itu 20.000. Nah, terus saya punya 100 baju. Ya. Jumlah baju saya itu adalah 100 baju. Kalau 100 baju ini terjual, berarti penerimaan total saya berapa sih? Ya kan caranya gimana? Caranya itu kan kamu dengan mengalihkan jumlah baju dengan harga jualnya kan. Berarti kan 20.000 dikali sama 100 kan. Ini berarti 212. Nah, nih ya, 20.000 dikali 100 dapatnya adalah 2 juta. Ya kan? Ini harga, ini adalah si hasil penjualan saya. Nah, dengan kata lain, kalau kita mau cari TR, mau cari penerimaan total, itu adalah dengan mengalihkan ini apa? Harganya dikalikan dengan jumlah barang. Ya kan? Berarti untuk mencari TR itu adalah P dikali sama Q. Ya, harga dikali sama jumlah barang. Oke. Ada namanya penerimaan total. Ada namanya penerimaan total, ada namanya penerimaan marginal. Beda kasus ya. Ini ada namanya penerimaan marginal. Penerimaan marginal ini artinya apa? Ini adalah tambahan penerimaan total yang diakibatkan adanya tambahan satu unit produk atau jasa yang terjual. Gitu ya. Jadi kalau penerimaan marginal tadi kan berhubungan dengan tingkat perubahan akibat satu unit ya, satu unit barang. Nah, ini sama. Jadi kalau penerimaan marginal itu adalah tambahan penerimaan total yang diakibatkan adanya tambahan satu unit produk yang terjual. Ya, jadi ketika kita sudah dapat pendapatan total, nggak taunya ada barang nih, ada tambahan barang nih satu. Nah, itu namanya penerimaan marginal. Di mana lambangnya MR ya, penerimaan marginal ini. Di mana untuk mendapatkan penerimaan marginal itu adalah dengan menurunkan fungsi penerimaan total terhadap fungsi Q. Ya. Dengan kata lain, turunan pertama dari penerimaan total itu adalah si penerimaan marginal. Ini saya ada contoh, misalkan yang diketahui adalah fungsi permintaan, yang ditanya adalah penerimaan total maksimum. Ya, ini ngomongin maksimum berarti ngomongin optimasi. Yang dioptimasi apa? Penerimaan total, berarti TR. Karena kita mau tahu maksimum dari TR, berarti kita harus tahu dulu fungsi TR. Tapi yang diketahui fungsi P. Nah, disinilah kita gunakan fungsi TR. TR itu tadi kan rumusnya P dikali Q. Kita substitusi mana yang diketahui. Karena yang diketahui P sama dengan, berarti yang kita substitusi P. P ini kita ganti, berarti ini jadinya 18 min 3Q dikali sama Q. Ya, ini berarti kita kalikan ya. Ini berarti 18Q min 3Q kuadrat. Oke. Nah, karena yang ditanya penerimaan maksimum, berarti kita harus cari namanya titik kritis.
ya. Titik kritis adalah turunan pertama dibuat sama dengan 0. Berarti kita harus tahu dulu turunan pertamanya dari si TR. TR turunannya berarti ini 18 ki ya, berarti ini 18 aja ini, kemudian 2 nya dikali min 3, min 6 ki, terus dibuat sama dengan 0 biar kita langsung dapat titik kritisnya. Oke, ini berarti 18 sama dengan 6 ki, berarti ini ki sama dengan 18 bagi 6, berarti ini ki sama dengan 3. Oke, kita dapat ki-nya 3, kemudian kita cek daerah, bener nggak dia maksimum ya. Uji daerah, ininya 3, ada 2 daerah ya, ini daerah pertama, ini daerah kedua. Saya pilih di sini angka 0, saya pilih di sini angka 5 misalkan ya. Untuk daerah pertama ki-nya sama dengan 0, kita masukin ke fungsi turunan pertamanya. 18 min 6 ki, berarti 18 min 6 dikali 0, berarti 18, berarti ini positif. Plus 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 ya. Kita uji daerah kedua, itu ki-nya saya pilihnya 5, berarti kita masukin ke turunannya, berarti 18 min 6 dikali 5, 18 min 30, berarti min 12, negatif, berarti di sini hasilnya negatif. Kemudian kita gambar, positif berarti plus, negatif berarti min. Lihat puncak, berarti ini adalah si maksimum. Nah, tapi ini belum dapat. Ini baru dapat si ki-nya. Tapi kan ditanya penerimaan totalnya nih. Jadi penerimaan total itu maksudnya duitnya, biayanya, harganya. Jadi yang kita dapatkan ketika maksimum, penerimaan total maksimumnya adalah ketika si ki-nya maksimum, ya enggak? Kalau misalkan ki-nya maksimum berarti kan pendapatan totalnya atau penerimaan totalnya pasti maksimum, ya. Yang ditanya kan TR maksimum. Berarti kita masukin ki maksimum ke substitusi ke TR, ke fungsi TR yang kita dapat. Nah, fungsi TR tadi kan 18 ki min 3 ki kuadrat. Nah, ki-nya tadi, ki maksimumnya nih, ini ki maksimumnya itu tadi nilainya berapa? 3. Berarti ini 18 dikali 3 min 3 dikali 3 kuadrat. 18 dikali 3 54, ini dikurang sama 927, berarti ini 27 ya. Nah, baru kita buat kesimpulan. Jadi apa? Penerimaan total maksimum yang didapat adalah 27. Nggak tahu rupiah, nggak tahu dolar, pokoknya ini ngomongin sih duit ya. Misalkan saya ambil misalkan rupiah, yaitu pada saat jumlah produk yang terjual itu adalah 3 unit. Oke, gitu ya. Itu kasus pertamanya, itu adalah untuk mencari penerimaan total maksimum yang tadi saya bilang. Karena kita mau cari optimasinya penerimaan total, berarti untuk mencari titik kritisnya yang kita turunin adalah si penerimaan total. Ya, jadi untuk optimasi itu tergantung sama fungsi yang dimintanya. Nah, ini yang selanjutnya. Contoh yang berikutnya, saya punya diketahui fungsi permintaannya P sama dengan 36 min 3 Ki kuadrat. Yang ditanya adalah fungsi penerimaan marginal. Nah, penerimaan marginal ini berarti yang diminta adalah si MR. Nah, tadi seperti yang sudah kita bahas, untuk mencari MR, itu rumusnya adalah DTR per DQ. Ya, atau menurunkan TR terhadap Ki. Dengan kata lain adalah TR aksen atau turunan pertamanya. Berarti untuk mencari MR kita harus mencari TR terlebih dahulu. Ya, TR tadi fungsinya adalah P dikali Q. Ya, P-nya ini karena yang diketahui P sama dengan, berarti yang kita ganti adalah P-nya. Berarti P ini ganti 36 min 3 Q kuadrat dikali dengan Q. Kita kalikan ya. Ini berarti 36 Q, kemudian ini Q pangkat 2 dikali Q, berarti Q pangkat 3. Oke. Nah, baru kita bisa cari MR.
MR itu adalah turunan pertama dari TR. Berarti kita turunkan si TR ini, fungsi TR tadi ini kita turunkan sekali. Nah, berarti 36Q ini berarti 36. Q pangkat 3, pangkat 3-nya dikalikan ke depan, pangkatnya dikurang 1, berarti ini 9Q kuadrat. Ini adalah si MR. Ya, ini adalah fungsi dari penerimaan marginal. Nanti kalau misalkan ditanya penerimaan marginal maksimumnya, berarti stepnya sama kayak tadi. Untuk cari titik kritisnya, turunkan sekali karena yang diminta penerimaan marginal maksimum, berarti penerimaan marginalnya atau MR-nya yang diturunkan sekali, nanti dapat titik kritisnya, baru nanti titik kritisnya diuji, baru bisa kamu substitusi ke dalam MR untuk mendapatkan penerimaan marginal maksimumnya atau berapa sih duit yang didapatkan penerimaan marginal maksimumnya itu, ya gitu caranya. Jadi ini sesuai dengan yang ditanya kayak yang tadi ya. Kalau mau optimasi tergantung sama permintaan. Kalau misalkan penerimaan marginal maksimum berarti MR-nya yang dicari titik kritisnya. Kalau tadi misalkan sebelumnya apa, TR ya, TR maksimum, penerimaan total maksimum, berarti TR-nya yang diturunkan sekali buat cari titik kritisnya. Kita masuk ke penerapan yang terakhir, yaitu laba maksimum. Laba itu berarti kan keuntungan, dimana seperti yang kalian ketahui namanya mau cari keuntungan itu berarti pendapatan dikurang sama modal, ya kan. Hasil penjualan total itu dikurang sama modal buat dapat laba. Sama-sama ini kalau kita mau cari laba berarti kita harus tahu biaya total atau modal dan penerimaan total atau si TR, ya. Jadi laba di sini lambangnya pi, ya, pi kayak rumus luas lingkaran itu. Nah, itu lambang laba. Nah, tadi kan kita harus tahu modalnya sama hasil penjualannya kan untuk mencari laba. Berarti rumus laba yang bisa kita gunakan ya itu adalah hasil penjualan, ya kan. Kalau mau cari modal berarti kan hasil penjualannya, ya. Berarti si TR dikurang sama biaya total atau si modal, ya. Jadi ini si penerimaan total, ya. Penerimaan total ini bisa kita bilang hasil penjualan dikurang sama TC, itu adalah biaya total, dimana biaya total ini bisa dikatakan modal. Nah, ini untuk mencari laba. Nah, kita bisa mencari laba maksimum. Tujuan jualan kan untuk cari laba maksimum kan. Nah, untuk mencari laba maksimum ini kita sama konsepnya, karena kita pakai kata-kata maksimum berarti ini masuk ke kasus optimasi. Nah, di mana nanti kita gunakan konsep yang sama, yaitu kita mencari titik kritis terus dan sebagainya untuk menemukan berapa sih laba maksimumnya. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh aja. Di sini saya ada contoh kasus, misalkan diketahui fungsi permintaannya P sama dengan 1000 min 2Q, kemudian ada fungsi biaya totalnya itu TC, ya, berarti Q pangkat 3 min 59Q kuadrat plus 1315Q plus 2000. Yang ditanya adalah jumlah output. Output ini berarti Q, jumlah output yang harus diproduksi agar perusahaan memperoleh laba maksimum, berarti ini CP, ya. Nah, karena kita mau cari output untuk laba maksimum, berarti kita harus tahu dulu fungsi laba, ya. Fungsi laba itu dimana fungsinya itu adalah si TR dikurang TC. Nah, TC-nya ini udah ada nih, tapi TR-nya belum, berarti kita harus cari dulu si TR-nya, ya. Sesuai dengan fungsinya, TR itu adalah P dikali Q rumusnya tadi, ya. Karena ini yang diketahui P, berarti P-nya yang kita ganti 1000 min 2Q dikali Q, berarti ini 1000Q min 2Q kuadrat. Ini adalah si TR, kita simpen. Nah, TR udah dapet, TC udah ada, berarti kita bisa cari fungsinya laba, TR dikurang TC. TR-nya itu adalah 1000Q min 2Q kuadrat dikurang TC. TC-nya ini kan seperangkat, akan lebih baik kalau kamu gunakan kurung, ya, biar nggak salah nanti. Q pangkat 3 min 59Q kuadrat ditambah 1315Q plus 2000. Oke, ini nguranginnya, kurungnya harus dibuka dulu kayak biasanya. Artinya min harus dikalikan sama semua yang di dalam kurung, ya.
Ini berarti min Q pangkat 3, ini min ketemu min, plus 59 Q kuadrat, ini min ketemu plus min. Ini min ketemu plus min juga. Oke, kita gabungkan yang variabelnya sejenis ya, yang sukunya sejenis. Berarti yang Q pangkat 3 nggak ada temannya, kita tulis paling depan ya. Terus Q pangkat 2 ada temennya, ini berarti min 2Q kuadrat ditambah 59Q kuadrat ya. Pindahnya nggak pindah ruas ya, pindahnya cuma di ruas yang sama, jadi tandanya tetap ya, nggak berubah. Kemudian yang Q ada 1000Q sama min 1315Q baru yang 2000. Kita hitung, ini berarti Q pangkat 3, ini min 2 plus 59, berarti plus 57. Variabelnya Q kuadrat. 1000 min 1315, berarti min 315Q. Ini min 2000. Oke. Ini adalah fungsi laba. Kita simpan. Nah, karena kita mau cari laba maksimum, berarti kita harus cari titik kritis. Step berikutnya itu adalah titik kritis. Oke, dibuat sama dengan 0 turunan pertamanya. Karena kita mau cari laba maksimum dari laba, berarti labanya yang kita turunkan untuk cari titik kritisnya. Oke, berarti ini labanya kan tadi rumusnya gini ya. Nih, ini kan tadi rumusnya gini. Nah, terus ini kita turunkan. Berarti ini min 3Q kuadrat, ini kita turunkan, ini berarti jadinya 114Q ya, duanya lari ke depan. Kali 57, Q-nya pangkat 1, ini 315. Ini kan cuman Q doang, berarti Q-nya hilang. Habis ya, ini 2000 nggak punya variabel berarti 0. Nah, ini turunannya. Kemudian turunannya dibuat sama dengan 0. Oke. Karena ini kuadrat ya, jadi untuk mencari nilai Q-nya kita harus gunakan rumus ABC untuk membantu. Ya, kalau bisa difaktorkan ya difaktorkan, kalau nggak bisa ya lebih enak pakai rumus ABC. Ya, karena ini berarti kita nyari Q12, rumusnya kemarin min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, ini tadi nilai A-nya min 3, nilai B-nya 114, nilai C-nya min 315. Kita masukin. Ini berarti min 114 plus minus akar B kuadrat, berarti 114 kuadrat min 4 dikali A-nya min 3 dikali C-nya min 315 per 2 dikali A-nya itu min 3. Kita cari dulu. Ini sudah saya cari ya, dalam akar ini dapatnya 96 ya, udah diakarkan per min 6. Oke, Q1 berarti min 114 plus 96 per min 6. Ini berarti min 18 per min 6 berarti 3. Sedangkan yang ini min 114 min 96 per min 6. Ya, ini berarti min 2110 dibagi min 6, berarti hasilnya adalah si 35. Kita punya 2 Q. Cuman karena dia di sini mintanya laba maksimum, berarti kita harus uji daerah. Ya, di sini ada 3 titik. Ada 2 titik ya. 3 sama 35. Oke, berarti ada 3 daerah. Daerah pertama, daerah kedua, daerah ketiga. Di daerah pertama saya pilih 0. Di daerah kedua saya pilih 10, di daerah ketiga saya pilih 100. Oke. Nah, terus kita uji daerah ya. Daerah 1 itu adalah Q-nya sama dengan 0. Masukinnya ke fungsi turunan. Berarti langsung ya saya. Min 3 dikali 0 pangkat 2 ditambah 114 dikali 0 min 315. Oke, 000 ini berarti min 315, berarti negatif. Terus daerah 2 itu Q-nya saya coba 10.
berarti min 3 kali 10 pangkat 2 ditambah 114 kali 10 min 315. Ini berarti min 300. Min 300 ini berarti 1140, ini berarti min 315. Oke, ini pasti positif ya. Saya nggak tahu hasilnya berapa, nanti kita hitung, bisa kalian hitung sendiri. Tapi ini pasti positif, berarti ini plus. Kemudian daerah 3 itu saya coba Q-nya 100 ya. Berarti ini min 3 kali 100, 114 kali 100 min 315. Oke. 100 kuadrat berarti 10.000, berarti ini min 31234 ditambah 11400 min 315. Oke, ini sudah pasti negatif. Kalian bisa coba sendiri ya. Ini berarti min. Oke. Min. Sekarang kita gambar. Ini min berarti turun, plus berarti naik, min berarti turun. Kita kan mau minta yang maksimum nih. Lihat, ini ke bawah nih. Ya, ini lembah, ini puncak. Puncaknya ini berarti ini yang maksimum. Ya, maksimum itu ketika Q-nya sama dengan 35. Oke, jadi kesimpulannya apa? Nah, ntar kalian bisa perhatikan dulu ini ya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah jumlah output yang dihasilkan agar laba maksimum adalah 35 unit. Oke, nih. Nah, terus kalau ada pertanyaan lagi nih, berapakah, pertanyaan lanjutannya, berapa laba maksimumnya? Ini berarti ditanya bukan output tapi laba maksimum ya, si P-nya. Berarti duitnya nih, ngomongin duitnya. Berarti kita masukin output maksimum, berarti Q maksimum kita substitusi ke rumus si laba. Rumus laba tadi itu kan min Q pangkat 3 plus 114 Q min 315 Q. Oh, salah. Ini 57 ya, ini 57 tadi. 57 Q kuadrat min 315 Q min 2000. Oke, nah karena kita mau tahu laba maksimumnya berapa, kita substitusi yang 35 unit ini, yang Q maksimum. Berarti ini 35 pangkat 3 plus 5735 kuadrat min 315 kali 35 min 2000. Ya, kita bisa hitung. Nah, ini tadi sudah saya hitung ya, dapatnya 13925. Oke, ini gak usah dipikirkan. Ya, jadi kesimpulannya apa? Laba maksimum yang didapat sebesar, saya anggap rupiah ya, 13.925 pada saat jumlah output 35 unit. Oke. Nah, terus gimana kalau ada pertanyaan tambahan lagi? Misal pertanyaannya penerimaan total atau penerimaan maksimum. Oke. Nah, jumlah produk. Oh, pertanyaan lanjutannya, berapa harga jual produk per unitnya? Nah, caranya gimana? Caranya berarti kita substitusi Q maksimal ke P, ke fungsi permintaan tadi. Fungsi permintaannya tadi itu adalah P sama dengan 1000 min 2Q. Berarti kalau kita substitusi 35 ya, berarti 1000 dikurang 70, berarti 930. Ya, berarti harga jual produknya itu sebesar 930 rupiah. Terus ada pertanyaan lagi nih.
Berapa biaya totalnya? Biaya total yang dikeluarkan. Nah, karena nanyanya biaya total itu TC kan, berarti kita substitusi Q-nya ke TC, dimana tadi fungsi TC-nya sama dengan Q pangkat 3 min 59 Q kuadrat plus 1315 Q plus 2000. Oke, berarti ini adalah 35 pangkat 3 min 59 kali 35 pangkat 2 1315 kali 35 ditambah 2000. Oke. Nah, nih kamu bisa hitung sendiri ya, ini sekitar berapa ya. Nanti ini adalah si biaya totalnya. Jadi besar biaya totalnya ini sebesar rupiah sekian. Nanti kamu bisa coba sendiri ya. Satu lagi nih, kalau ditanya berapa penerimaan totalnya, total atau pendapatan perusahaan kan, penerimaan total kan pendapatan ya, berapa penerimaan totalnya, itu caranya gimana? Berarti kita substitusi Q maksimalnya ke penerimaan total itu TR kan, berarti substitusi ke TR. Nah, kita substitusi, berarti kan tadi fungsi TR itu sama dengan mana tadi? 1000 Q min 2 Q kuadrat kan? Nah, kita ganti Q maksimum yang kita dapat dikali 35 min 2 dikali 35 kuadrat. Gitu ya, nanti dapat sekian, dapat rupiah sekian. Nah, berarti kesimpulannya apa? Penerimaan total yang didapatkan perusahaan itu sebesar bla 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 sekian. Ini kamu bisa hitung sendiri ya untuk latihan. Oke, gitu ya. Jadi kita bisa dapat laba maksimumnya berapa, harga jualnya berapa, biaya totalnya berapa. Ya, biaya total berarti modal ya, dan penerimaan totalnya berapa. Itu cukup kita substitusi aja. Dan jangan lupa substitusinya disesuaikan dengan yang diminta ya. Fungsi apa yang diminta? Kalau biaya total ya berarti ke TC, kalau penerimaan total berarti ke TR, kalau harga jual berarti ke P dan sebagainya. Kalau laba ya berarti ke fungsi laba.